Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Clarita Manjagi, mahasiswa semester 5 dari Prodi Gizi. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai salah satu kasus penyakit tipoid pada seorang pasien untuk memenuhi UAS mata kuliah dietetik 1. Yang pertama, yakni asesmen diawali oleh data dasar diagnosis medis, yakni tipoid, dengan keluhan utama yaitu pusing, mual, perut kembung, muntah, diare, dan demam naik turun atau panas menggigil. Kedua, riwayat penyakit sekarang yakni tipoid. Ketiga, riwayat penyakit dahulu, tidak memiliki riwayat penyakit dahulu. Keempat, riwayat penyakit keluarga, tidak memiliki riwayat penyakit keluarga. Kelima, yakni screening gizi. Yang pertama, antropometri, berumur 26 tahun, berat badan 72, tinggi badan 164, IMT 72 dibagi 1,64 kali 1,64, hasilnya 26,76 kg meter pangkat 2 yang disebut dengan overweight. Berikutnya laboratorium. Yang pertama HB yaitu 12 gram per desiliter yang normalnya 12 sampai 16 gram per desiliter. Kedua leukosit yakni 11,0 per milimeter yang normalnya 5,00 sampai 11,00 per milimeter. Yang ketiga IgM salmonella yang dikatakan positif. Berikutnya yakni hasil data klinis atau fisik. Yang pertama tekanan darah, hasilnya 125 per 80 mmHg yang normalnya 120 per 80 mmHg. Berikutnya yang kedua suhu badan yang hasilnya 38 derajat Celcius, normalnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang terakhir feses konsentrasi cair dan berbusa, lidah kotor, dan hepatomegali. Dan yang keenam yakni riwayat gizi sekarang, yaitu pasien tidak memiliki riwayat gizi sekarang. Dan yang berikutnya ketujuh riwayat gizi dahulu, pasien tidak mengonsumsi dan tidak mengonsumsi kacang-kacangan dan sejak sakit sering tidak mengonsumsi sayur-sayuran juga. Dan terakhir sosial ekonomi, pasien seorang ibu rumah tangga. Selanjutnya identifikasi masalah. Yang pertama diagnosis medis yaitu tipoid. Kedua, keluhan utama sering merasakan pusing, mual, perut kembung, muntah, diare, dan juga demam naik turun atau panas menggigil. Ketiga, hasil IMT yakni hasilnya 26,76 kg meter pangkat 2 yang dikatakan overweight. Yang selanjutnya hasil laboratorium, ya pertama leukosit 11,0 per milimeter dikatakan tinggi. Kedua IgM salmonella dikatakan positif. Ketiga tekanan darah hasilnya 125 per 80 mmHg dikatakan tinggi. Selanjutnya suhu badan 38 derajat Celcius dikatakan tinggi. Kelima riwayat gizi dahulu, pasien tidak konsumsi kacang-kacangan sejak sakit dan jarang konsumsi sayur-sayuran. Selanjutnya diagnosa gizi, yakni yang pertama NI 5.4 yaitu penurunan kebutuhan zat gizi tertentu. Spesifik berkaitan dengan pusing ditandai dengan tekanan darah yang dikatakan tinggi, hasilnya 125 per 80 mmHg. Kedua NC 2.2, perubahan nilai laboratorium terkait gizi tertentu. Spesifik berkaitan dengan leukosit yang dikatakan tinggi, hasilnya 11,0 per milimeter
dan suhu badan yang tinggi juga, yaitu 38 derajat Celcius. Ketiga, NC 3.3 dikatakan berat badan lebih, ditandai dengan hasil pengukuran IMT berat badan per tinggi badan, hasilnya 72 bahagi 1,64 pangkat 2, hasilnya 26,76 kg per meter pangkat 2 dikatakan overweight. Berikutnya NB 3.1 dikonsumsi makanan yang tidak aman, ditandai dengan pasien tidak mengonsumsi kacang-kacangan dan juga sayur-sayuran sejak sakit. Selanjutnya intervensi yang pertama jenis diet, yakni diet penyakit, diet lambung 3. Yang kedua tujuan diet, yaitu memberikan makanan yang sesuai dengan kemampuan pasien untuk mengunyah, menelan, dan mencerna makanannya dalam upaya memenuhi kebutuhan gizi. Dan yang ketiga syarat diet, yang pertama energi, protein, dan zat gizi lain cukup sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua, makanan diberikan dalam porsi sedang dengan frekuensi makanan 3 kali makanan lengkap dan 2-3 kali makanan selingan. Yang ketiga, makanan mudah dicerna dan tidak menimbulkan gas, rendah serat, dan tidak mengandung bumbu yang tajam. Dan berikutnya cukup cairan antara 1.500 sampai 2.000 ml per hari sekitarnya. Selanjutnya cara pemberian secara oral dan lunak 3 kali sehari. Perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi. Diketahui Nyonya SW berusia 26 tahun, tinggi badan 164 cm, berat badan 72 kg. Hasil IMT yakni berat badan bahagi tinggi badan dipangkatkan 2, hasilnya 72 dibahagi 1,64 kali 1,64, hasilnya 26,76 kg per meter pangkat 2. Selanjutnya BBI, tinggi badan dikurang 100 kali 0,9, hasilnya 64 kali 0,9, dan jumlahnya bertotal 57,6 kg. Penyelesaian BEE 655 tambah 9,6 berat badan ditambah 1,7 tinggi badan dikurang 4,7 usia. Hasilnya 655 ditambah 9,6 kali 57,6, hasilnya yaitu 1364,56 kalori. Selanjutnya TEE, yakni dalam perhitungan BEE dikali faktor aktivitas dikali faktor sosial sama dengan 1364,56 dikali 1,2 kali 1,2, hasilnya 1964,96 kalori. Selanjutnya protein 20% dikali TEE bahagi 4, hasilnya 0,2 dikali 1964,96 bahagi 4, hasilnya 98,24 gram. Lemak 15% dikali TEE bahagi 9, hasilnya yaitu 32,74 gram. Dan yang terakhir karbohidrat, yakni 65% dikali TEE bahagi 4, hasilnya 0,65 kali 1964,96 bahagi 4, berjumlah 319,30 gram. Selanjutnya terapi edukasi. Yang pertama tujuan, yaitu memberikan makanan yang sesuai dengan kemampuan pasien untuk mengunyah, menelan, dan mencerna makanannya dalam upaya memenuhi kebutuhan gizi. Dan kedua sasaran, yaitu pasien dan keluarga. Ketiga waktu 5-10 menit. Keempat tempat, yaitu rawat inap. Kelima metode digunakan leaflet. Keenam materi, yaitu menjelaskan mengenai diet lambung 3. Kedua, menjelaskan anjuran makanan yang baik dikonsumsi
dan tidak baik dikonsumsi. Selanjutnya rencana monitoring evaluasi. Yang pertama monitoring, yakni melakukan pengukuran antropometri setiap awal dan akhir pemeriksaan. Kedua, hasil laboratorium setiap ada pemeriksaan. Dan ketiga, hasil data klinis atau fisik, yakni setiap hari. Keempat, dietary atau recall, yakni setiap hari. Dan yang terakhir evaluasi, yaitu mengukur kembali antropometri. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.